guru-guru yang sudah senior, Bapak Ibu guru kita diwajibkan magang di dunia industri, konteksnya supaya beliau itu update ilmu terkini yang dibutuhkan di dunia industri itu apa. Nah, udah on ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saat ini saya lagi ada di Bengkulu. Nah, ini pas jeda sebelum acara. Jadi saya nanti kebagian ngisi acara siang, pagi masih agak santai setelah seharian kemarin tuh seharian perjalanan. Nah, sekarang masih istirahat nih. Persiapan untuk ngisi nanti siang. Saya di Hotel Mercure sekarang, hotelnya cukup keren, ada di pusat kota, ada kolam renangnya juga. Nah, itu favorit saya. Jadi pagi-pagi tadi udah berenang dulu. Nah, sekarang kita bakal sharing-sharing soal dunia per SMK-an. Nah, apa materi pagi ini? Pagi ini kita akan cerita soal magang guru. Nah, mungkin sebagian teman-teman baru tahu, baru sadar bahwa ternyata yang diwajibkan untuk magang itu bukan hanya siswa SMK saja, tapi guru-gurunya juga wajib magang. Loh, guru-guru kan udah pinter Om Tri, ngapain mereka magang? Konteksnya beda. Jadi kalau misalnya siswa SMK mereka magang di dunia industri di tempat kita, itu konteksnya belajar caranya kerja. Mereka mendapatkan pengalaman soal bagaimana sih serunya dunia kerja. Gitu. Kalau guru kan sudah senior nih, mereka juga sudah paham dunia kerja. Jadi kalau misalnya guru-guru magang di dunia industri, konteksnya lebih ke supaya beliau-beliau itu update soal perkembangan terkini di dunia industri. Jadi harus diakui masih ada gap, masih ada ruang yang cukup besar antara apa yang diajarkan di SMK, di sekolah, dengan praktek real di dunia industri. Itu gapnya masih cukup luas. Gitu. Nah, jadi guru-guru yang sudah senior, Bapak Ibu guru kita diwajibkan magang di dunia industri, konteksnya supaya beliau itu update ilmu terkini yang dibutuhkan di dunia industri itu apa. Kenapa itu penting? Supaya nanti Bapak dan Ibu guru juga bisa menyampaikan itu ke siswa-siswanya di sekolah. Ini loh, kebutuhan dunia industri itu seperti ini. Ini loh yang lagi dicari sama dunia industri itu seperti ini. Gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru mengajar di sekolah, mengajar kepada siswa-siswanya itu ilmu yang diberikan, pengalaman yang diberikan memang sesuai dengan kebutuhan yang real di dunia industri saat ini. Tujuannya itu. Nah, karena tujuannya berbeda, maka prosesnya juga akan agak berbeda dengan magangnya anak SMK. Jadi kalau anak SMK itu disebutnya PKL, praktek kerja lapangan, atau ada yang menyebut juga sebagai prakerin, praktek kerja industri. Kalau misalnya magangnya siswa SMK, itu mereka memang betul-betul kayak orang kerja. Jadi mereka mengikuti ritme kerjanya perusahaan. Gitu, karena yang dicari memang pengalaman kerjanya ya. Gitu. Nah, ini agak berbeda dengan magangnya guru-guru SMK, guru-guru produktif. Nah, kalau mereka itu, kalau di PT Kombas, kami membaginya menjadi ada 2 paket. Paket yang pertama adalah pelatihan guru. Jadi guru-guru berdiskusi dengan tim dari PT Kombas, kemudian belajar update soal
ilmu terbaru soal digital marketing yang diterapkan di PT Kombas. PT Kombas ngapain aja sih jualan online-nya? Oh, kami jualannya lewat jalur website, ada Blogspot, WordPress, dan segala macam. Kami juga mainan di sosial media, ada TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kami juga main di jalur marketplace, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Did.id, dan segala macam. Kami juga bikin konten, bikin foto, bikin video, ada customer service, ada bagian kargo dan packaging semuanya. Nah, Bapak Ibu guru juga perlu belajar itu untuk update kebutuhan real di dunia digital marketing itu seperti apa. Nah, pelatihan untuk guru produktif itu biasanya berlangsung selama 32 jam. Kenapa? Karena itu adalah jumlah jam pelajaran yang dibutuhkan oleh guru SMK. Minimal 32 jam supaya kemudian proses pelatihannya diakui. Begitu. Nah, selama proses pelatihan hampir sama seperti PKL, Bapak Ibu guru juga datang ke kantor PT Kombas, berdiskusi dengan staf, melihat langsung proses digital marketing yang terjadi di PT Kombas, terlibat langsung di situ. Nah, bedanya adalah karena Bapak Ibu guru juga punya kewajiban lain, yaitu mengajar di sekolah, mereka tidak perlu setiap hari datang ke PT Kombas. Beda dengan anak SMK ya. Kalau anak SMK kan langsung 3 bulan atau 6 bulan setiap hari mereka harus full datang gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru tidak, karena waktu pelatihannya hanya 32 jam. Biasanya ada yang kemudian langsung dibikin 6 hari berturut-turut gitu. Jadi selama 6 hari itu mereka setiap hari datang ke PT Kombas, atau ada yang kemudian dijedakan. Jadi 3 hari full di PT Kombas, habis itu mereka kembali mengajar, kemudian minggu depannya lagi, baru 3 hari lagi ikut bergiat di PT Kombas. Nanti itu disesuaikan dengan tingkat kesibukan Bapak Ibu guru. Nah, pertama bedanya di situ. Tapi aktivitasnya sama, mereka memang ikut terlibat juga dengan aktivitas digital marketing di PT Kombas. Itu yang pertama, pelatihan guru selama 32 jam. Nanti setelah selesai mengikuti pelatihan, PT Kombas Digital Internasional memberikan sertifikat keikutsertaan pelatihan selama 32 jam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah magang guru. Jadi ada pelatihan, ada magang. Itu dua hal yang berbeda. Nah, magang guru itu durasinya selama 3 bulan. Itu hampir sama seperti PKL. Tapi tadi karena kemudian Bapak Ibu guru juga punya kesibukan ngurusin sekolah, ngajar di sekolah. Jadi belum lagi administrasi di sekolah sekarang cukup rumit ya, banyak detailingnya. Jadi PT Kombas kemudian memberikan alternatif, proses magang guru selama 3 bulannya itu dapat dilakukan secara daring. Jadi bentuknya adalah kami memberikan tugas mandiri ke guru-guru tersebut. Jadi setiap hari ada tugas mandiri. Materinya apa? Materinya sesuai dengan yang sudah diberikan selama pelatihan. Jadi misalnya nih, di sesi pelatihan itu ada materi dari mulai yang dasar database ya. Jadi bagaimana membuat email sesuai dengan kaidah digital marketing, kemudian bagaimana pengamanan emailnya itu, setelah membuat email, membuat akun, mengelola akun, terus membuat konten ya, membuat konten, kemudian konten itu diunggah, diupload, dioptimasi segala macam. Nah, nanti Bapak Ibu guru dapat tugas harian seperti itu. Jadi ada PR-nya. Nah, kenapa kok harus ada PR? Karena memang cara belajar orang Indonesia memang masih seperti itu. Jadi cara belajar orang Indonesia itu ada 3 ya teman-teman ya. Ada 3. Yang pertama adalah tatap muka. Makanya kemudian kami
di proses pembelajaran digital marketing, baik itu bagi siswa ataupun bagi guru-guru SMK atau bagi masyarakat umum, memang lebih prefer berlangsung secara offline, secara luring alias tatap muka. Kenapa? Karena cara belajar orang Indonesia memang rata-rata lebih nyaman, lebih masuk ilmunya kalau dilakukan secara tatap muka. Makanya kemudian tadi di proses pelatihan guru itu juga tatap muka, itu nggak bisa secara online. Karena kalau secara online cuma dapat materinya saja, tapi experience untuk bergiat di dunia industrinya nggak dapat. Sementara kalau mereka pelatihannya secara offline di kantor PT Kombas, kan bisa lihat tuh aktivitas PT Kombas secara realnya seperti apa sih, gitu. Kesibukan serunya staf-staf Kombas Digital berjualan online itu seperti apa, Bapak Ibu guru bisa lihat langsung, experience-nya dapat, gitu. Ilmunya dapat, experience-nya dapat. Nah, yang pertama tadi ya, cara belajar orang Indonesia adalah tatap muka. Yang kedua, diulang-ulang. Jadi memang ketika pemberian materi, kita ulang-ulang materinya seperti apa supaya betul-betul paham. Karena masih agak jarang orang Indonesia yang kemudian sangat cerdas, dikasih tahu sekali langsung mudeng, itu agak jarang. Apalagi kalau kayak saya nih, umur udah 47 tahun, sudah agak lambat menyerap ilmu. Makanya kalau saya sendiri juga belajar memang harus diulang-ulang. Yang ketiga, diberi tugas. Nah, diberi tugas ini dalam konteks supaya ilmu yang diajarkan, materi yang diberikan itu nggak lupa. Makanya harus dikasih PR yang banyak. Supaya apa? Supaya praktek. Karena ilmu digital marketing itu kalau nggak dipraktekin pasti hilang, rontok, lupa lagi gimana caranya. Makanya kemudian kami juga terapkan itu di program magang guru. Jadi di magang guru selama 3 bulan itu ada tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu peserta magang. Nah, nanti setelah proses 3 bulan itu selesai, kemudian kita cek juga semua tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik, baru pada akhirnya kami akan berikan sertifikat magang untuk Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalau di PT Kombas ada 2 itu ya teman-teman ya. Yang pertama, pelatihan selama 32 jam. Yang kedua, magang selama 3 bulan. Gitu. Itu wajib bagi guru produktif, guru Mapel C istilahnya. Berbiaya nggak Om Tri? Ada biayanya. Dan kalau untuk guru, sependek pengetahuan saya, itu juga disupport oleh dana BOS dan BOP. Jadi ketika guru-guru diwajibkan untuk magang, tidak usah khawatir, itu supporting dari pemerintah juga ada. Nah, berapa biayanya? Nah, itu nanti tergantung kesepakatan bersama aja antara pihak sekolah sama teman-teman nih, gitu. Kalau di Kombas berapa Om Tri? Ya nanti di spill secara personal aja ya. Berapa biayanya, kemudian fasilitas apa saja yang didapatkan. Nanti deh kita share di video yang lain, video berikutnya. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya bagikan soal magang guru. Mungkin itu saja teman-teman. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.